Lanjut saja pada pertemuan ini kita akan membahas tentang program tindak lanjut pembelajaran dan masalah-masalah dalam belajar. Kegiatan proses belajar mengajar tidak terlepas dari berbagai masalah belajar. Salah satunya berkaitan dengan masalah keterampilan belajar. Menurut Syahril dan Rizka Ahmad, masalah merupakan kegagalan individu dalam pemenuhan satu atau beberapa kebutuhan, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan. Menurut Nana Sirjana, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dengan berbagai bentuk seperti pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kecakapan, kemampuan, daya kreasi, daya penerimaan, dan lainnya yang ada atau terjadi pada individu tersebut. Masalah belajar adalah satu kondisi tertentu yang dialami oleh seorang individu yang menghambat kelancaran proses belajar. Herman Angti dan Marduhan mengatakan bahwa masalah belajar yang dialami oleh siswa berkaitan erat dengan keterampilan belajar. Bentuk masalah belajar siswa dikategorikan tinggi atau di atas rata-rata pada 6 keterampilan belajar, yaitu yang pertama pada keterampilan mengatur waktu belajar, yaitu sebesar 44,3% tidak mampu untuk mengatur waktu belajar secara baik. Misalnya dalam penggunaan waktu yang luang. Hal tersebut berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Petrus, mengatakan bahwa banyak siswa yang mengeluh karena kekurangan waktu belajar. Sebenarnya mereka bukan kekurangan waktu, tetapi cara pengaturan waktulah yang tidak tepat. Selanjutnya pada keterampilan membaca buku. Selanjutnya pada keterampilan membaca buku, yaitu sebanyak 50% yang tidak membaca semua isi dan melewatkan beberapa bagian. Hal ini dinyatakan oleh Prayitno. Membaca lengkap adalah membaca seluruh bahan, tidak meloncat-loncat dan tidak ada yang dilampaui. Pada keterampilan menghafal pelajaran, yaitu cuman sebesar 48,2% yang mengalami masalah dalam memahami isi buku pelajaran yang dibaca. Senada dengan yang diungkapkan oleh Prayitno bahwa dalam menghafal siswa harus memahami arti, makna, dan maksudnya. Yang sampai ada kata, istilah, kalimat definisi, ungkapan dalil, hukum atau rumus yang tidak dapat dimengerti makna ataupun maksudnya. Pada keterampilan meringkas buku, yaitu sebesar 42,5% tidak mampu meringkas buku pelajaran. Hal ini disebabkan oleh siswa tidak mampu menggunakan teknik penyimpulan materi pada setiap buku pelajaran. Pada keterampilan mengingat, konsentrasi, dan ketahanan dalam belajar, yaitu sebesar 61,4% tidak mampu untuk mengingat konsentrasi dan ketahanan dalam belajar. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam dan luar diri siswa. Selain itu, pada keterampilan penyelesaian tugas
sekolah, yaitu sebesar 49,8%. Siswa tidak mampu untuk menyelesaikan tugasnya tepat waktu dan tugas yang dikumpul tidak dibuat kopiannya sebagai bahan untuk persiapan ujian. Penanganan masalah belajar yang dilakukan oleh siswa yaitu masih kurang. Dapat dilihat pada tabel penanganan masalah oleh siswa, yaitu sedikit siswa yang mau mengkonsultasikan masalah belajar yang ia alami kepada guru BK di mata pelajaran. Itu jenis masalah belajar, itu learning disorder atau kekacauan belajar. Keadaan di mana proses belajar seseorang tergantung karena timbulnya respon yang bertentangan. Pada dasarnya, yang mengalami kekacauan belajar potensi dasarnya tidak dirugikan, akan tetapi belajarnya terganggu atau terhambat oleh adanya respon yang bertentangan, sehingga hasil belajar yang dicapainya lebih rendah dari potensi yang dimilikinya. Contoh, siswa yang sudah terbiasa dengan olahraga keras seperti karate, tinju,